Hello guys, hello everyone, welcome back my channel Yustasik. Oke guys, hari ini Yustasik mau membahas suatu tema ya. Nah ini biasa kan Yustasik itu saya membahasnya tentang video pembelajaran ya. Hari ini lebih santai, lebih ke topik yang bersifat umum ya. Mungkin ya boleh dibilang topik ya untuk kalangan dewasa ya, seperti itu ya. Nah teman-teman, hari ini saya itu mau membahas materinya tentang kenapa sih bule atau cowok-cowok orang barat gitu ya lebih banyak suka dengan wanita Indonesia yang memiliki kulit yang gelap atau eksotis. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini bareng-bareng ya, atau ya boleh dibilang sharing-sharing seperti itu ya. Okay, before you continue watching Yustasik video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasik. We are friends on YouTube. Keep following Yustasik interesting and cool video. Continue to create the vlog talents. Good luck with that. Okay, thank you guys. Nah teman-teman, saya itu dari kemarin-kemarin ya pokoknya pengen banget bikin video ngevlog ya tentang materi ini ya. Kenapa bule banyak yang suka dengan wanita Indonesia yang memiliki kulit yang gelap atau eksotis. Nah kenapa ya teman-teman, biasa sih udah dengar sih, udah biasa sih dengar katanya kalau cowok-cowok bule itu banyak suka cewek-cewek yang kulitnya boleh dibilang seperti hitam manis ya, kuning langsat, mungkin sawo matang yang ya eksotis, agak gelap gitu ya warna kulitnya. Sedangkan kalau di Indonesia ya kebalikan, kalau kita orang Indonesia kalau melihat seseorang mau cewek mau cowok, pria atau wanita, kalau memiliki kulit yang putih seperti Korea seperti itu kayaknya cool, keren, seperti dia cantik, beautiful gitu. Tapi sebaliknya kalau orang barat itu malah mereka lebih suka dengan cewek yang memiliki kulit eksotis. Why? Nah ya jadi Indonesia dan luar negeri itu menurut saya mereka mempunyai pandangan yang berbeda, cara berpikir berbeda. Nah hari ini saya mau bahas ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke komentar-komentar, terlebih dahulu ya saya mau masuk dulu ke ini. Ini adalah salah satu vlogger ya atau YouTuber. Namanya ini adalah Rora ya. Kalau nama di YouTube channel dia tuh Rora Vlog. Nah Rora Vlog ini teman-teman, saya sudah biasa ikutin channel Rora Vlog ini. Dia ini adalah seorang wanita Indonesia ya. Dulu dia ini pernah kuliah di salah satu jurusan bahasa sastra Jerman kalau nggak salah ya, sastra Jerman yang ada di Indonesia, mungkin di Jogja atau di Solo, saya belum tahu tepatnya, pastinya di Indonesia. Lalu dia ini au pair di Jerman ya. Lalu dia juga ada seperti kursus lagi di Jerman. Lalu dia sekarang udah kerja gitu ya di Jerman, dan dia punya pasangan atau mungkin boyfriend seperti itu ya, atau teman laki-laki atau pacar dia. Ini orang Jerman ya, namanya I don't know, Kalek kalau nggak salah saya. Pokoknya ini adalah orang Jerman. Nah dari sini saya udah mulai tertarik, wah cewek ini kalau di Indonesia ini punya kulitnya yang gelap ya. Kalau di tempat kita kulit gelap, keren ya, dia punya kulitnya seperti Farah Queen ya. Tapi kok orang barat gitu suka ya. Biasa kan kalau orang barat itu kan kulitnya putih, keren. Kenapa dia nggak cari aja gadis atau cewek yang sama-sama memiliki kulit yang sama dengan dia ya gitu. Dari sini saya awalnya itu udah tertarik. Terus saya juga biasa ikutin vlogger yang ini ya teman-teman ya, vlogger seperti ini. Ini saya besarkan dulu ya PowerPoint saya. Oke, nah ini jadi teman-teman bisa lihat ini Rora. Terus ada juga vlogger atau YouTuber ya, namanya Naila Farhana. Naila Farhana yang ini ya, dia ini juga cewek Indonesia. Dia waktu itu pernah kuliah di Amerika ya. Setelah dia selesai kuliah di Amerika, lalu dia sekarang di Belanda. Dia sekarang sudah kerja di Belanda. Dia juga punya pasangan orang luar negeri juga ya. Terus dia ini mahir bahasa Inggris, udah fasih banget ya. Terus ini ada juga Puri
Poor ya, ini Puri Terapur ini seorang vlogger juga atau youtuber ya. Dia ini orang Indonesia, kalau nggak salah saya Surabaya ya, mungkin maybe seperti ya, nggak salah saya Surabaya. Terus dia married in Amerika, jadi sekarang dia tinggal di Amerika, punya suami Amerika, dan dia punya kulit yang eksotis ya, sawo matang seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bikin saya tertarik untuk mengangkat tema judul ini ya teman-teman. Terus yang ini satu lagi, kita udah gak asing lah, ini seorang artis anggun ya, artis anggun yang ya boleh dibilang seperti diva ya, seperti itu ya. Dia artis yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang, dari zaman saya masih SD sampai sekarang saya udah kerja, saya udah saat ini dia masih terkenal banget ya, namanya sangat dikagum. Sekarang dia kalau nggak salah tinggal di Paris ya, dia juga punya suami dan punya anak tinggal di sana. Dia seorang penyanyi Indonesia dan memiliki warna kulit sawo matang ya, eksotis banget. Dan pokoknya ini keren banget ya, kalau orang barat ini menurut mereka warna kulit seperti anggun ini sangat keren ya. Terus nah, ini adalah artis internasional Rihanna. Nah, pasti kalian udah tahu ya, Rihanna memiliki kulit yang sangat eksotis banget, terus ya sawo matang seperti itu ya. Ini keren banget kalau di Amerika ya, di luar negeri. Ini ada Beyonce. Nah, Beyonce ini adalah penyanyi juga ya, penyanyi di luar negeri yang udah populer banget ya. Ini dia punya warna kulit juga eksotis, sawo matang seperti itu teman-teman. Dan ini yang paling saya kagumi banget, yang favorit saya ya, diva internasional, yaitu Mariah Carey. Mariah Carey ini juga adalah berasal dari Amerika Latin ya. Jadi kalau Amerika Latin itu rata-rata kebanyakan itu mereka banyak memiliki warna kulit yang tidak terlalu putih ya, boleh dibilang sawo matang seperti itu, jadi eksotis banget ya. Nah, kalau di luar negeri itu teman-teman memang mereka ya, karena mereka merasa mereka itu kan rata-rata putih-putih semua ya, putih-putih. Jadi kalau mereka melihat orang yang berkulit putih, bagi mereka itu biasa, udah biasa. Tapi kalau mereka melihat kita ya, melihat kita orang yang mempunyai kulit warna misalnya hitam manis, kuning langsat, sawo matang, itu unik bagi mereka. Nah, selain unik, apalagi? Nah, penasaran ya? Nah teman-teman, saya mau kasih kalian contoh juga ya, contoh yang kenapa saya tertarik banget dengan topik yang ingin saya bahas hari ini ya. Nah di sini saya sudah siapkan, teman-teman bisa lihat di tampilan ini ya. Di sini ada YouTube, terus ini ada keluarga bahagia di Jerman. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah pernah ya nonton channel YouTube keluarga bahagia di Jerman ini ya teman-teman ya. Ada juga mungkin yang mungkin baru tahu sekarang. Nah teman-teman, keluarga bahagia di Jerman ini adalah orang dari Indonesia ya. Jadi ini Kakak Ina namanya. Dia ini berasal dari Papua ya teman-teman ya. Kakak Ina ini asalnya dari Papua, terus dia nikah sama orang Jerman. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini Kakak Inanya. Oke, jadi ini saya tertarik banget. Nah, teman-teman bisa lihat Kakak Ina ini memiliki warna yang eksotis banget ya, warnanya sawo matang. Itu kulitnya ya, jenis kulitnya sawo matang, dan suaminya putih banget ya, orang barat ya, bule ya. Jadi saya penasaran gitu, maksudnya dari segi mana sih seorang pria bule itu menilai perempuan gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kebanyakan laki-laki itu sukanya cewek yang warna kulit yang putih. Kalau udah lihat cewek warna kulit putih pasti udah dibilang bersih seperti itu, dibilang cantik, beautiful. Tapi kalau misalnya cewek yang berkulit agak gelap, mungkin ya seperti gimana ya, mungkin istilahnya nomor 2 lah ya, seperti itu ya. Nah jadi ini tertarik banget saya ya teman-teman, cara berpikir orang barat gitu ya. Jadi mereka itu menilai seorang wanita itu bukan berdasarkan ya fisik, yang lebih banyak ke seluruhnya ya, lebih menyeluruh ya, seperti itu. Nah jadi Kakak Ina ini, dia ini sudah punya anak ya, mereka sudah punya anak, sudah punya rumah, tinggal di Jerman ya. Jadi kalian bisa ikutin ceritanya, pokoknya keren banget ya, lucu dan saya tertarik. Terus ada juga seorang YouTuber ya, ini namanya
Iya, ini Mr. and Mrs. Annibale. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini subscribernya 1,33 ribu, 1.300 ya, 1.300 subscribernya. Oke, kita lihat di sini videonya. Kalian lihat ini adalah cewek dari Afrika ya, dari benua Afrika, Kenya. Dari benua Afrika, Kenya, dia menikah atau marriage dengan cowok dari Italia. Nah, cowok dari Italia, ya kan, kalian bisa lihat sendiri ini Afrika, Kenya, dia menikah dengan cowok Italia. Bisa kalian lihat dengan perbedaan warna jenis kulit mereka yang beda jauh banget ya. Nah, dari situ kita bisa lihat ternyata orang bule itu memang sangat suka dengan cewek-cewek yang memiliki warna yang gelap ya. Tapi kalau mereka melihat cewek yang cantik dengan warna kulit putih, itu bagi mereka udah biasa ya, udah biasa. Jadi ini unik banget ya, jadi saya suka banget. Ini bisa kalian ikutin ya, kalau kalian penasaran, kepo ya teman-teman, bisa kalian lihat di channel Mr. and Mrs. Annibale. Ini bisa kalian ikutin ya. Oke. Bahkan dia sampai make upin istrinya ini suaminya sampai Italian husband main make up, dia sampai make upin istrinya, dan itu lucu sih, lucu dan keren, menurut saya unik gitu ya. Terus ada juga ini James. Oke teman-teman, ini ada juga ya dari James and Kimmy. Kalau kalian pengen kepo-kepoin, ikutin ya, ikutin ininya, channel YouTube, channelnya ya. Ini dia udah punya 1.500, bukan 1.000 tapi 155.000. Kalau uang itu 155.000 subscriber. Kalau keluarga bahagia di Jerman tadi itu, keluarga bahagia di Jerman, bentar ya, ini keluarga bahagia di Jerman punya kakak Ina, ini ada 2 jutaan ya, 2 juta lebih, 2 juta subscriber. Nah, ini yang orang Indonesia dari Papua, dia nikah dengan suaminya orang Jerman. Sekarang mereka sudah punya anak dan tinggal di Jerman. Kalau ini tadi yang Mr. and Mrs. Annibale, ini negro ya, negro, ceweknya orang negro Afrika, dia menikah punya suaminya orang Italia. Ini subscribernya 1.330 ribuan, 1.330 subscriber. Oke, jadi kalian bisa liatin, kepo-kepo ya. Ini kan kalian bisa lihat, ini kan dia negro Afrika ya, ini suaminya Italia, sampai istrinya itu di make upinnya dia, challenge ya. Oke, lucu banget ya, kalian bisa ikutin kalau kalian kepo ya teman-teman. Oke, lanjut ke James and Kimmy ya. James. Nah, teman-teman kalian lihat di sini, ini ada James and Kimmy channelnya ya. Ini udah 1.500 lebih ya. Ini mereka bikin ngevlognya itu udah 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu, berarti udah lama banget ya mereka ngevlog. Dan mereka juga sudah dapat penghargaan seperti itu, penghargaan dari YouTube, dan mereka juga sudah beli rumah ya. Saya nggak tahu apakah rumahnya itu dari hasil YouTube ya, kita nggak tahu. Jadi mereka ini sepertinya ngevlog bareng-bareng ini dari sejak kuliah ya. Ini kalau ini masih pasangan ya teman-teman, ini masih pasangan, sepertinya udah selesai kuliah mereka. Jadi sampai sekarang mereka ngevlog bareng di rumah yang mereka beli bareng-bareng. Jadi mereka udah tinggal bareng ya. Jadi ini kalau ini orang dari Afrika juga, kalau nggak salah negara Kenya. Ini yang cowoknya dari Inggris ya. Jadi kalian bisa ikutin, kepoin. Dari situ saya banyak sekali ya temukan lagi, ternyata di luar negeri itu banyak cowok-cowok bule yang warna putih kulitnya, yang ya boleh bilang keren lah ya. Tapi mereka banyak punya pasangan atau menikah, marriage, punya istri itu cewek-cewek yang memiliki kulit yang eksotis, yang gelap ya, seperti itu teman-teman. Kalian tahu kan kalau orang negro, orang
Afrika itu kan dia pasti kulitnya lebih gelap lagi daripada kita ya, daripada kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ini hitamnya itu hitam manis seperti itu, kuning langsat, hitam manis, it's okay lah, sawo matang seperti itu ya. Tapi kalau orang Afrika, orang negro itu kan mereka kulitnya benar-benar gelap banget ya, lebih gelap daripada kita. Tapi menurut orang Barat itu nice ya, beautiful. Pasti penasaran ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya lanjutkan tadi ya dari tadi kita lihat channel-channel mereka, channel orang luar negeri ya. Nah, jadi menurut mereka orang luar negeri atau bule gitu ya, kulit eksotis itu dinilai lebih sehat. Jadi tak sedikit bule yang beranggapan bahwa kulit berwarna coklat dan eksotis adalah kulit yang sehat. Kenapa? Karena dengan berjemur di bawah paparan sinar matahari, maka kebutuhan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita, dan vitamin E juga ya. Vitamin D itu untuk kulit ya, untuk tulang. Vitamin D itu untuk vitamin tulang, dan vitamin E itu untuk kulit ya. Pada tubuh akan terpenuhi karena sering terkena paparan sinar matahari atau berjemur ya. Sebagian besar orang Indonesia terlahir dengan warna kulit sawo matang. Nah, jadi menurut bule itu kalau warna kulit yang eksotis itu ya, cewek itu dianggap sering berjemur ya, sering berolahraga, dan terlihat badannya lebih kuat, lebih sehat gitu ya. Meskipun sebenarnya kita orang Indonesia memang kita terlahir dengan warna kulit kita yang udah memang sawo matang atau kuning langsat atau hitam manis seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita juga sering berjemur ya, tapi ya seperti itulah, kita bersyukur aja ya punya warna kulit seperti ini ya teman-teman. Jadi itu benar-benar harus bersyukur banget. Kalian lihat ini, banyak orang Barat, ini salah satu gambar-gambar contoh mereka berusaha untuk membuat warna kulit mereka menjadi hitam manis ya, menjadi gelap, menjadi eksotis dengan cara mereka sering berjemur ya. Dan mereka sangat memerlukan vitamin-vitamin D dan vitamin E yang berasal dari sinar matahari itu ya. Oke, jadi kalau menurut orang Barat itu kalau seseorang yang memiliki warna kulit yang putih itu dianggap pucat, teman-teman, dianggap ya seperti lemah gitu ya, kurang olahraga seperti itu, kurang keluar rumah gitu ya, jadi kayak males-malesan, kayak lemah gitu ya gitu. Jadi maka mereka itu, jangan heran orang Barat itu sering sekali dan sangat senang berjemur kena panas matahari seperti itu. Apalagi tempat mereka kan suhu di negara mereka tuh, di luar negeri itu kan dingin ya, jadi mereka sangat senang gitu dengan berjemur kena sinar matahari seperti itu. Nah, semakin gelap itu semakin seksi bagi mereka ya. Jadi ini adalah sebuah artikel pendapat yang ada di internet ya, browsing saya cari pendapat bagi orang luar negeri, bagi orang bule itu ya. Jadi menurut mereka cewek atau cowok ya, semakin gelap warna kulitnya itu dia semakin tampak terlihat seksi ya. Kulit berwarna gelap juga dinilai akan memberi kesan seksi, cantik, dan eksotis. Anggapan ini tentu ada benarnya. Lihat saja perempuan-perempuan Indonesia yang terlihat cantik dan mempesona dengan tampilan kulit berwarna sawo matang. Oke, seperti kita ya. Oke, dan menurut mereka juga orang bule itu ya, menurut mereka cewek-cewek Indonesia itu yang memiliki warna kulit yang eksotis itu terlihat awet muda ya. Maybe. Percaya atau tidak, banyak bule yang beranggapan bahwa memiliki kulit coklat justru membuat seseorang terlihat tampak lebih awet muda. Wow. Ini karena kerutan-kerutan pada wajah pada orang berkulit coklat cenderung lebih samar dan tak terlihat dibanding dengan orang berkulit putih. Jadi menurut mereka seperti itu, kalau orang yang berkulit gelap itu menurut mereka lebih tampak awet muda gitu, karena tidak terlalu nampak kerutan-kerutan dibanding kalau yang berkulit putih ya. Kalau berkulit putih menurut mereka itu lebih nampak kerutan-kerutannya. Jadi itu tergantung penilaian setiap orang lah ya. Oke, selain warna kulit, ada beberapa alasan pendukung yang membuat para bule jatuh hati dengan wanita Indonesia. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh seorang perempuan Indonesia bernama Ernie Donna, yang menikah dengan seorang pria asal Ukraina, Lor. Penjelasan tersebut dituang melalui sebuah vlog yang diunggah di kanal YouTube pribadi mereka.
Oke, selain itu menurut Lor itu yang suaminya yang tadi ya, suami yang eh, ini suaminya si Ernie ini ya, dia itu orang bule ya. Menurut pendapat dia, kalau cewek-cewek Indonesia itu punya sikap yang rendah hati ya. Jadi sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh perempuan Indonesia menjadi poin utama yang membuat dirinya atau maksudnya orang bule itu jatuh cinta gitu dengan cewek-cewek Indonesia. Orang Barat jarang sekali yang rendah hati, banyak di antara mereka sombong. Itu karena mereka yang cewek-cewek itu di luar negeri itu kebanyakan mereka bisa cari uang sendiri. Jadi mereka lebih mandiri gitu ya. Jadi laki-laki tidak terlalu dibutuhkan. Kalau di Indonesia banyak perempuan yang rendah hati. Ya. Jadi maksudnya di luar negeri itu banyak cewek-cewek itu yang bisa cari duit sendiri, bisa kerja sendiri, kerja kantoran atau kerja apapun. So bagi mereka tidak ada laki-laki itu yang nggak terlalu masalah ya. Jadi mereka bisa mandiri gitu, maka mungkin dari sikap itu mereka jadinya agak mungkin sedikit sombong ya, tidak rendah hati gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia ini memang meskipun wanita Indonesia itu banyak yang bekerja, tapi banyak wanita Indonesia yang selalu menghargai orang lain, yang menghargai pasangannya seperti itu. Dan wanita Indonesia itu, perempuan Indonesia itu dianggap lebih ramah dibandingkan wanita-wanita Barat. Di Indonesia wanita masih bisa diajak ngobrol dan sangat ramah ya, ini terkenal banget ya. Terus di Indonesia juga banyak perempuan Indonesia yang memiliki jiwa feminim ya, feminim yang sangat kuat. Di Barat sangat susah cari perempuan yang keibuan. Mereka suka pakai jeans dan kaos. Gaya bicara mereka juga seperti pria ya, mungkin ya sedikit agak kasar gitu ya. Kalau Indonesia memang kebanyakan cewek Indonesia feminim ya, cewek banget gitu. Tapi pas lihat perempuan Indonesia mereka ternyata sangat feminim ya. Wanita Indonesia memang banyak yang feminim. Ada juga sih yang sifatnya agak tomboy seperti itu ya. Tapi kebanyakan sih feminim ya. Iya. Oke. Lalu cewek Indonesia juga. Indonesia itu perempuan-perempuannya banyak bisa menghargai orang lain ya, bisa menghargai sesama gitu, bisa menghargai pasangan seperti itu ya. Lalu percaya atau tidak ya, si Lor ini mengatakan orang-orang Barat terutama di Rusia itu cenderung tidak suka anak-anak. Maka dari itu ia merasa kaget ketika melihat perempuan Indonesia yang sangat suka dan sayang pada anak-anak. Mereka juga tahu bagaimana memperlakukan anak-anak dengan baik. Ya, betul. Jadi di Indonesia menurut saya banyak sekali perempuan-perempuan itu yang sangat suka dengan anak-anak. Kalau melihat anak-anak mereka keluar ya sifat untuk melindungi anak-anak itu, sifat untuk menyayangi anak-anak itu dan bisa memperlakukan anak-anak dengan baik ya. Oke, kalau di luar negeri ya saya lihat sih nggak semua cewek-cewek. Oke, tergantung orangnya juga sih ya, tapi lebih banyak sih kalau di luar negeri itu cewek-ceweknya lebih cuek gitu ya, sedikit cuek. Kalau melihat anak kecil ya udah mereka lihat aja seperti itu, lihat aja gitu, dan responnya nggak terlalu gimana. Tapi kalau orang Indonesia ya melihat anak kecil itu atau sifat memperlakukan anak-anak itu lebih baik lah menurut saya. Oke, kita lanjut aja ya. Dan perempuan Indonesia juga diklaim sangat pengertian kepada pasangannya. Perempuan Indonesia kebanyakan itu mengerti tentang posisinya, apa yang mereka harus lakukan dan sebagainya. Mereka juga tahu bahwa pria dan wanita memiliki pasangan yang sangat berbeda dan mereka memperlakukan cowok sebagaimana mestinya. Dalam arti lain mereka itu sangat pengertian. Jadi cewek-cewek Indonesia itu menurut pendapat orang luar negeri itu cewek-ceweknya sangat pengertian ya. Pengertian dengan pasangannya, jadi pengertian memiliki pemikiran yang berbeda, pengertian memiliki pendapat yang berbeda. Oke, jadi orang luar negeri itu banyak menilai perempuan Indonesia ini memiliki karakter atau sifat yang baik semuanya ya. Oke, thank you ya. Saya mewakili perempuan dari Indonesia ya. Terima kasih kalian semua yang dari luar negeri menilai cewek-cewek Indonesia itu mempunyai karakter yang baik. Oke, thank you.
Oke teman-teman, jadi dari bahasan-bahasan ini ya, jadi intinya kita itu sebagai perempuan harus pede, harus percaya diri, dan harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita ya, kepada fisik kita, kepada ya semuanya kita harus syukuri ya. Jadi jangan minder, tetap pede. Oke, jadi tidak semua orang itu menilai seseorang itu hanya dari fisik luarnya, tapi intinya ya, intinya itu seseorang suka dengan orang lain, atau misalnya pria atau suka dengan wanita, itu pasti mereka juga menilai dari seluruh tentang kita, tentang kepribadian kita, tentang sikap kita ya, yang pastinya harus ramah seperti itu ya, saling menghargai seperti itu. Oke teman-teman, ini hanya vlog dari Yusta Sweet. Oke, sampai di sini dulu sharing-sharing dari Yusta Sweet. Kalau kalian penasaran kepo, silahkan kalian browsing sendiri. Oke, kalaupun ada juga sesuatu yang masih kurang dari channel ini, oke, ya silahkan kalian cari informasi lagi. Karena sebentar lagi Yusta Sweet mau upload lagi video tentang pembelajaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, see you, bye bye. Dah.